dipersembahkan oleh teknologi memudahkan bisnis kita. Setiap unit usaha modern di saat ini tidak terlepas dari layar digital, baik untuk pelayanan, pendataan, hingga keseharian pekerjaan. Kita sudah tidak dapat membayangkan seperti apa keseharian kerja dan berbisnis yang kita jalani tanpa teknologi. Kini, semua ada dalam genggaman kita. Pertama kali sejak memasuki era yang modern, radio menjadi teknologi pilihan bagi manusia untuk mengembangkan bisnisnya. Lantas, teknologi berkembang hingga penggunaan televisi, komputer, dan satelit menjadi sangat umum bagi masyarakat yang bekerja maupun berbisnis. Sampai saat internet muncul dan umum digunakan semua orang, teknologi pun berkembang, terutama pada komputer, laptop, dan ponsel. Saat ini, video, data, bisnis, lagu, hiburan, dan kebutuhan lainnya menyatu dan terjawab dengan nyaman melalui benda canggih bernama laptop. Dan pada kenyataannya, kini laptop dan komputer menjadi instrumen utama yang berfungsi untuk mempermudah cara komunikasi, menjadi sumber informasi, manajemen data, manajemen informasi dan manusia, hingga menjaga bisnis Anda selama 24 jam. Bisnis modern tentu membutuhkan teknologi yang lebih memadai. Selain memberikan kenyamanan dan kemudahan, gadget terbaru juga mulai memperhatikan keamanan data guna menjaga bisnis atau pekerjaan Anda. Maka penting untuk memilih gadget yang tepat untuk memudahkan Anda dalam bekerja dan berbisnis, serta mengamankan data yang sudah terintegrasi menjadi satu dalam setiap gadget Anda. Because we can get comfortable with convertible laptop. Selamat datang dalam acara Comfortable with Convertible ASUS Expert Book. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan dalam tayangan sebelumnya, bisnis modern tidak mungkin terlepas dari kemajuan teknologi. Semakin besar bisnis yang kita emban, semakin tinggi pula pengaruh kecanggihan teknologi yang perlu kita gunakan. Nah, itu juga berguna untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi melihat perkembangan tersebut melalui segmen ASUS Business, ASUS lantas turut berpartisipasi guna membangun bisnis modern serta mempermudah pekerjaan para pelaku usaha berbasis teknologi di negeri ini. Namun apa sebenarnya ASUS Business dan seperti apa profilnya? Kita saksikan bersama dalam tayangan berikut ini. Nah, itulah tadi ya profil singkat dari ASUS Business. Namun untuk membahasnya lebih lanjut dan detail serta membahas pula tentang pengalaman langsung atas pentingnya teknologi dalam mengembangkan bisnis yang modern, saat ini sudah bersama saya dua orang narasumber di studio. Selamat datang kepada Bapak Yulianto Hasan selaku Commercial Product Manager ASUS Indonesia. Bapak apa kabar? Baik, apa kabar Rufani? Udah mulai luas ya Pak? Oh iya, udah pertemuan keberapa kita ya? Ya udah sering nih. Udah sering benar. Serta Bapak Melvin Mumpuni ya, ini seorang influencer investasi, financial planner serta founder dari finansialku.com. Halo, apa kabar Pak? Bapak apa Mas ini manggilnya? Mas aja nggak apa-apa lah. Mas aja. Nah, Pak Melvin, saya nanya dulu ke Pak Yulianto nih ya. Silakan. Pak Yulianto, tadi kan saya udah singgung sedikit mengenai ASUS Business. Bisa jelasin juga ke penonton di rumah sebenarnya ASUS Business itu apa sih? Jadi sebetulnya kalau ASUS Business ini merupakan salah satu lini produk ASUS, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis di Indonesia. Dan tentunya kalau kita lihat ada beberapa kebutuhan bisnis di Indonesia, contohnya seperti baik itu edukasi, instansi pemerintah, ataupun UMKM, ataupun korporasi.
tentunya lini produk ASUS melalui sub-brand Expert Book dan Expert Center ini, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan para pengguna bisnis di Indonesia. Jadi apa yang ngebuat akhirnya ASUS tertarik untuk membahas ASUS Business inilah? Jadi kalau sebetulnya secara global kita mengetahui bahwa ada dua tipikal konsumen. Pertama itu tipikal konsumen biasa, end user yang mungkin itu end user konsumen biasa yang mungkin membeli laptop untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Lalu juga ada konsumen gaming yang untuk kebutuhan gaming, dan juga ada kalau di beberapa negara yang lain ada pengguna bisnis. Pengguna bisnis itu tadi seperti yang disebutkan, seperti instansi pemerintah, seperti juga UMKM, edukasi, ataupun korporasi. Kita lihat bahwa mereka ini memiliki kebutuhan yang berbeda karena mengedepankan produktivitas bisnis atau produktivitas bekerja. Dan tentunya kami selaku pihak ASUS melalui lini produk ASUS Business mau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengguna bisnis di Indonesia supaya juga kita membantu produktivitas dalam bekerja ataupun juga ini membantu perekonomian Indonesia juga secara tidak langsung. Nah, ASUS sebagai pengembang teknologi tentunya gimana menurut ASUS sendiri ya perkembangan dunia bisnis menggunakan perangkat teknologi pada masa sekarang? Ini pertanyaannya sangat menarik ya Fani, karena di sejak tahun 2020 kita mengalami pandemi berlanjut sampai 2021 dan bahkan ini di 2022 ini kita masih harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Dan perkembangan teknologi ini menjadi semakin penting dan juga menjadi semakin lebih cepat ya karena situasi pandemi ini. Contohnya dalam pekerjaan, dalam situasi bisnis, hybrid working model ini merupakan hal yang lumrah ya. Kalau mungkin dulu tahun 2020 ini kita masih kaget ya dengan cara bekerja hybrid working model ataupun cara bekerja dengan yang di rumah gitu ya, ada anak, ada sekolah anak di gitu, rumah ada keluarga juga gitu benar ya. Iya, rame-rame gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya udah semakin terbiasa. Dan di sinilah kita berperan selaku ASUS Business melalui sub-brand Expert Book dan Expert Center. Kita berusaha untuk memenuhi pengguna-pengguna baik itu pengguna-pengguna bisnis, baik itu UMKM ataupun pekerja ataupun karyawan swasta ataupun karyawan pegawai negeri melalui solusi-solusi teknologi notebook, laptop ASUS Business yang kita miliki. Oh, oke, berarti bisa dibilang penggunaan laptop semenjak pandemi ini jadi bertambah ya? Bisa dibilang begitu, Bu Fani. Apalagi dalam hal hybrid working model, di mana ada shifting ya, mungkin ada yang beberapa hari bekerja di kantor, ada yang beberapa hari bekerja di rumah. Ini tentunya membutuhkan perangkat yang lebih mobile, which is itu laptop ya, karena produktivitas itu tidak bisa dikompromikan untuk kebutuhan para pengguna bisnis ataupun user bisnis. Oke, nah sekarang kita ke Mas Melvin, hampir aja Papa. Mas Melvin, ini pandemi kan juga masih berlangsung gitu sampai sekarang. Ada nggak sih dampak baik, dampak buruk maupun dampak baik pasti juga ada ya di dalam bisnis finansialku.com ini? Oh pasti ya, kalau Finansialku kita kan sebagai perusahaan perencana keuangan dan fintech di bidang perencanaan keuangan dan investment, tertambah banget juga dengan adanya COVID. Kalau boleh dibilang COVID itu game changer ya, jadi dia ngubah landscape bisnis, cara orang hidup dan lain sebagainya. Beberapa yang negatif nih contohnya ya, jadi tahun 2018-19 sebelum COVID itu, kita itu banyak kegiatan literasi keuangan tuh langsung offline event. Nah, sejak COVID itu semua sudah pindahnya ke full online. Terus tadi juga yang disampaikan, juga kita kerja itu tuh sekarang sudah hybrid dan malah banyak di work from home ya. Sekarang bukan work from home lagi ya, work from anywhere. Bener, ada yang sambil ke rumah saudaranya, betul, di kafe ngopi. Ya, bisa pergi dari Bali, bisa dari mana, pokoknya kerjanya dari manapun, yang penting ada kita meeting online gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, oke. Nah, perkembangan teknologi itu membantu nggak bisnis yang dijalanin sama Mas Melvin ini? Sangat membantu ya. Sekarang itu justru jadi akselerasi atau percepatan di bisnis ya, karena ketika tadinya harus macet-macetan di jalan, kemudian kalau udah harus kalau misal mau meeting gede harus ngumpulin orang satu-satu, itu sekarang meeting online tuh cepet banget. Terus kalau udah untuk proses produksi juga kencang banget, cepet banget gitu.
Oke deh kalau gitu. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan, laptop yang mumpuni sangat memudahkan dan dibutuhkan terutama oleh para pelaku usaha modern berbasis teknologi ya Pak ya. Nah, lantas laptop seperti apa yang kini menjadi line up Asus Business untuk memudahkan para pengusaha? Comfortable with Convertible Asus ExpertBook akan segera kembali. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Comfortable with Convertible Asus ExpertBook. Langsung aja kita lanjutkan obrolan ini bersama Bapak Yulianto selaku Commercial Product Manager Asus Indonesia serta Mas Melvin Mumpuni, seorang influencer investasi, financial planner serta founder dari finansialku.com. Nah, mungkin tadi teman-teman juga ada yang sama penasarannya sama aku. Sebenarnya finansialku.com ini apa sih? Oke, finansialku.com ini kita tuh sekarang satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia Satu-satunya? yang terdaftar di OJK. Wow. Jadi secara license kita terdaftar di OJK, terus udah kita karena fokus di teknologi, di financial technology juga, kita juga punya lisensi namanya tuh ISO 27001-2013. Jadi kurang lebih itu tuh standar internasional untuk manajemen keamanan data. Oh, oke. Karena kalau perusahaan fintech itu tuh menurutku ya, itu perlu concern dengan yang namanya keamanan data. Oke, benar. Nah, mungkin bisa sedikit jelasin dulu. Berarti ini juga disebut personal finance assistant, Bisa. ya, mengenai finansialku.com. Yes, aplikasi Nah, Finansialku. itu tuh apa? Mungkin banyak orang yang juga belum tahu, belum terlalu paham untuk apa gunanya, kenapa harus gitu. Simpelnya gini sih, itu idenya tuh adalah gimana caranya kita itu kan sudah kerja, udah punya penghasilan gitu. Nah, gimana nih caranya supaya bisa ngatur keuangan tuh dengan lebih mudah? Kalau bisa semi otomatis. Kemudian kita bisa berinvestasi, kita bisa mulai wujudin mimpi-mimpinya kita. Mungkin ada juga teman-teman atau penonton yang nyiapin dana pendidikan anaknya, atau juga nanti nyiapin buat pensiunnya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dalam satu aplikasi. Jadi udah mulai dari nyatet keuangan atau pencatatan keuangan otomatis, kalau udah ngelakuin perhitungan perencanaan keuangan, investasi. Plus kalau misal pun kesulitan, di situ tuh juga bisa ngobrol sama perencana keuangannya langsung. Berarti seberapa penting nih laptop atau gadget yang digunakan untuk finansialku.com lah ya dalam berbisnis? Penting banget karena ya karena semuanya mengandalkan gadget. Jadi dari awal, dari pagi sampai sore semua berhubungan dengan gadget dan kerjaan, dan sifatnya itu kalau kerja secara di rumah itu tuh nggak ada jam kerja ya. Benar. Kapanpun kerja ya. Iya, kapanpun kerja gitu. Tadi udah bukan 8 jam kerja, tapi udah hampir 24 jam kerja. Kenapa Pak? Kok ikut senyum-senyum? Merasakan juga ya Pak ya? Itu sepertinya udah kebiasaan baru ya. Akhirnya makanya dibutuhkan juga laptop yang memudahkan. Iya, betul. bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kalau dari Pak Yulianto sendiri, seperti apa sih potensi dari penggunaan laptop untuk urusan bisnis seperti yang dijalankan oleh Mas Melvin? Tadi kalau yang saya tangkap dari Mas Melvin ini kan ya satu ya udah work from anywhere ya. Work from anywhere ini kan udah bukan work from home ya. Jadi udah work from abroad, work from Thailand mungkin ya. Bisa jadi. Udah di mana-mana. Jadi mobilitas ini mobilitas profesional ini semakin tinggi ya. Jadi baik itu dalam hal siapapun itu, apabila Anda profesional
membutuhkan perangkat yang tentunya juga bisa lebih durable dan juga bisa secara performance juga mumpuni, jadi bisa mendukung mobilitasnya tersebut dan juga bisa secara konektivitas itu bisa tersambung kapanpun, dimanapun, jadinya juga bisa tetap produktif siapapun Anda. Oke, nah tadi aku sempat baca-baca juga Kak, ada yang disebut commercial laptop sama consumer laptop. Ya, itu perbedaannya apa sih? Mungkin kalau secara perangkat fisik kita bisa lihat hampir mirip. Tapi mungkin kalau dari sisi komersial laptop sendiri, komersial laptop sendiri tentunya yang kita kedepankan adalah mengenai masalah durabilitas. Durabilitas yang kita maksud ini mungkin lebih ke ketahanan lama. Jadi kenapa mungkin beberapa orang beranggapan, oh komersial laptop ini mungkin secara pricing lebih tinggi. Tapi dengan hal tersebut bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih. Contohnya, untuk semua komersial laptop ini semuanya sudah tersertifikasi military grade dan juga tentunya lebih durability. Jadi secara total cost of ownership bisa lebih efisien dan juga karena bisa bertahan lebih lama. Kalau misalnya kita mungkin berharap laptop bisa bertahan untuk sekian tahun, tapi dengan US military grade ini durabilitasnya lebih lama, tentunya total cost of ownership-nya sendiri bisa lebih efisien, bisa lebih lama. Dan itu merupakan salah satunya juga dari sisi durability, dan yang lain juga mungkin lebih masalah security ya. Iya, keamanan tadi juga sempat disinggung sama Mas Melvin ya. Betul, karena dari sisi keamanan sendiri tentunya sebagai profesional pasti memiliki beberapa data-data yang penting, data-data mungkin yang konfidensial, dan ini bisa tentunya juga dengan adanya fitur-fitur yang ada pada komersial laptop bisa membantu membuat Anda merasa lebih safe ya, lebih comfortable karena data tersebut sudah secure. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, teknologi tentunya akan memudahkan pekerjaan kita saat berbisnis maupun berinvestasi, terutama melalui laptop yang mumpuni. Lebih jelas tentang line up laptop yang saat ini baru diluncurkan Asus untuk memudahkan bisnis Anda, kita saksikan pemaparan langsung dari Rifan Fernando, Field Account Engineer Asus Indonesia. Terima kasih Fani. Nah, di kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan satu produk baru dari lini Asus Business. Tidak hanya baru, tapi produk ini merupakan produk kita yang pertama menawarkan opsi convertible. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang market komersial sekarang telah bertransformasi? Dulu pengguna enterprise jarang sekali mendapat informasi terkait fitur mutakhir di sebuah produk komputer, ya kan? Namun kini apa yang mereka lihat di media sosial tentang fitur-fitur wah di laptop seri consumer, mereka tuntut juga di produk seri komersial. Nah, paling krusial tentu spesifikasi terupdate, terutama generasi prosesor pada unit yang akan mereka gunakan. Kini, pengguna enterprise yang mostly mungkin diisi oleh para milenial sangat selektif tentang point handling atau bisa dibilang kemudahan dalam penggunaan yang menurut mereka pendukung utama mobilitas. Tapi untuk reliability yang jadi salah satu diferensiasi antara lini produk Asus Business dengan produk lain, penggunaan material pilihan juga konstruksi yang solid tetap harus beriringan. Hal utama dari sisi handling yang kini dituntut para profesional adalah ya form factor convertible tadi. Dengan kebutuhan komputasi yang kini makin beragam, tentu menuntut user experience yang lebih advance lagi. Layar sentuh dan stylus jadi syarat yang makin sering disampaikan para pengguna profesional saat ini. Dan untuk pertama kalinya kami tawarkan solusi convertible pada jajaran laptop bisnis lewat ExpertBook B5 Flip. Untuk Anda yang khawatir reliability sebuah produk convertible, Asus punya solusinya yang akan saya sampaikan setelah ini. Kita teruskan dulu terkait user experience. Seperti yang saya sampaikan, terkait tuntutan para milenial yang kerja mungkin di mana aja gitu ya. Pesona layar OLED yang mungkin belum lama diintegrasikan di unit-unit laptop consumer, mereka juga sudah tuntut di lini komersial.
Dan sejauh ini, para profesional itu kita kasih solusi dari B5 OLED untuk dunia kreatif dan juga solusi user experience mereka yang lebih advance. Oke, walau kami membagi fokus pada fitur-fitur baru, bukan berarti apa yang sudah jadi legacy di ranah komersial kami kesampingkan. Fungsi auto backup legendaris seperti RAID salah satunya yang memungkinkan membuat data backup sewaktu-waktu tetap kita integrasikan dalam B5 Flip. Dan ini juga jadi solusi yang tidak hanya hadir di B5 Flip, tapi juga hadir di lini produk kita lain seperti contohnya Expert Center E5 yang akan saya sampaikan juga setelah ini. Terkait security dan keamanan, mungkin merupakan yang paling krusial, bahkan penting, yang dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan. Dengan fitur keamanan yang berlapis pada perangkat ExpertBook B5, kami tidak berkompromi dengan kebocoran data ataupun kebocoran isu personal. Asus ExpertBook B5 sudah melewati standar military US 810H. Ini lebih baru daripada 810G tahun lalu, yang sudah mencakup berbagai macam tes seperti tes tekanan, getaran, tes jatuh, dan berbagai tes ekstrim lain. Hal ini memastikan Anda mendapatkan ketahanan yang dibutuhkan pebisnis ataupun profesional yang hidup dalam mobilitas tingkat tinggi. Asus ExpertBook B5 memiliki desain konstruksi yang solid, memastikan keyboard setting yang lebih kuat dan tahan lama dengan tambahan bracket yang bisa menopang konstruksi secara keseluruhan. Ini juga membuat kita bisa memperkuat ketahanan port-port input dan output. Tentunya, ini juga membantu lapisan spill resistant untuk mencegah cairan masuk ke mesin utama. ExpertBook B5 juga memiliki konstruksi yang diperkuat yang memungkinkan life cycle buka tutup engsel 50% jauh lebih panjang, lebih banyak dibandingkan notebook normal umumnya. Dan juga plat seri komersial notebook dapat menahan beban hingga 50 kg. Konstruksi ExpertBook B5 juga memiliki cycle input-output port sampai dengan 5.000 kali. 3.000 kali lebih banyak dibandingkan seri notebook biasa. Hal ini dimungkinkan karena adanya konstruksi bracket stainless steel tambahan pada setiap port input dan output. ExpertBook B5 juga dilengkapi dengan tambahan metal cover yang mengurangi gangguan elektromagnetik pada komponen. Desain metal cover tersebut juga membantu penyaluran panas agar SSD ataupun komponen lain di dalamnya tidak cepat panas pada saat mentransmisikan data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke lini produk terbaru kita lain, yaitu Expert Center Commercial All-in-One PC. Performa tidak hanya diukur dari kekuatan, tapi juga bagaimana perangkat pembantu lainnya dapat membantu produktivitas. Desain modular, kemudahan interaksi video conferencing, dan input-output port yang lengkap memastikan produktivitas bisnis yang berlipat ganda. Second screen pada Asus Expert Center E5 terbaru tentunya dapat membantu interaksi dua arah. Dan ini membantu dalam berbagai macam contoh skenario penggunaan. Seperti contohnya untuk menampilkan QR code, konten informasi dari tim, ataupun partial sharing. Sama halnya dengan keseluruhan lini produk Expert, security dan keamanan adalah hal yang tidak dapat dikompromikan. Baik itu keamanan secara perangkat, data, ataupun personal. Akan tetap terjaga dalam perlindungan fitur-fitur Asus Expert. Oke, selain ExpertBook B5 dan juga Expert Center I/O E5, kita juga punya solusi yang mungkin bisa menjadi integrasi bisnis untuk perusahaan Anda. Di sini saya juga ingin memperkenalkan desktop series kita, Asus Expert Center. Juga kita punya lini produk Chromebook. Tentunya kita juga didukung oleh layanan-layanan support dan juga produk-produk server yang bisa kita provide sebagai solusi untuk bisnis Anda. Selain server, kita juga punya external LCD, kita juga punya mini PC, bahkan untuk Anda yang ingin melakukan custom secara lebih detail, kita punya motherboard khusus yang bisa memenuhi kebutuhan profesional Anda.
Semoga hal yang saya sampaikan sebelumnya dapat menjadi referensi untuk rekan-rekan sekalian, seperti apa visi kami di tahun 2022 dan bagaimana kami dapat mendukung Anda untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Semoga Anda sekalian sehat selalu, stay safe dan stay healthy. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke Fani. Nah, itu dia, terima kasih kepada Bapak Arifan atas pemaparannya ya, line up dari Asus ExpertBook B5 OLED. Nah, langsung aja nih, Yes. Mas tadi udah dengar pemaparannya ya secara jelas juga. Apa yang membuat Mas nih ngerasanya, wah ini laptop menarik nih? Tadi ketika dijelasin sama Pak Yul, saya juga langsung ingat ya, wah benar banget nih, Asus benar-benar tahu kebutuhannya kita sebagai orang profesional. Satu, di keamanan data itu jadi concern. Karena benar, kalau kita kerja, itu ada beberapa data yang sifatnya tuh konfidensial. Pasti ya. Nah, data-data yang seperti konfidensial itu memang harus dijaga. Dan itu salah satu poin yang diaudit setiap tahunnya oleh ISO. Atau waktu kita ngajuin ISO untuk keamanan data itu juga diaudit. Misal, penggunaan password, terus kemudian fitur login logout ketika lagi misal di cafe kerja gitu, kita mau tinggal itu harus di logout. Nah, itu juga salah satu jadi concern untuk keamanan data yang simple. Terus juga yang paling penting adalah di durability. Selain keamanan data, durability itu penting karena kalau kita kerja, laptop kerja, itu biasanya datanya kan banyak. Nah, kalau cepat rusak, itu ribet banget tuh. Harus mindahin lagi datanya, harus pindah-pindah semua, itu kan ribet. Bisa jadi hilang lagi ya. Iya, belum kalau dipindahin nanti hilang lagi datanya dan lain sebagainya. Betul. Nah, salah satunya memang ketika cari laptop ya, kita memang cari yang kalau bisa ini tuh bisa dipakai cukup beberapa tahun ke depan gitu. Misal bisa 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan gitu. Ya, jadi ya boleh dibilang semacam kayak investasinya kita gitu ya untuk kerja gitu. Nah, kita kan sebagai konsumen juga kalau ngomongin keamanan data itu yang pertama kali muncul, apalagi ketika ngomongin finansial, berarti kan segala macam nih rahasia personal orang ini ada di gadget tersebut lah ya. Nah, aspek keamanan apa yang sekiranya sangat perlu diperhatikan oleh Mas Melvin dan juga tim untuk memastikan data itu aman gitu? Oh, kalau kita sendiri di Finansialku itu ada beberapa layer untuk keamanan data. Jadi ada data-data yang memang harus diprotek langsung ke cloud karena di sistem cloud itu ada beberapa protection. Tapi ada juga yang data-data yang disimpan langsung di laptopnya masing-masing. Tadi disebutnya Pak Yul itu adalah end user, kita sebagai pengguna akhirnya. Itu ada juga yang harus diprotek di situ, di laptopnya sendiri. Nah, kalau untuk data-data yang disimpan di tempat laptopnya masing-masing, itu memang perlu ada protokol untuk bikin password. Jadi password itu tuh kayak password itu nggak boleh cuma nama dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Terus kemudian data di satu laptop itu tuh bisa diatur atau bisa di manage sama bagian security. Data security di belakang tuh ada data security. Jadi laptopnya kita itu bisa di monitoring sama orang security. Orang security itu maksudnya di perusahaan kita itu ada khusus untuk bagian itulah ya, ada tim tersebut memang divisi tersebut. Oke, baik. Pak Yulianto bisa mungkin tambah penjelasan lagi mengenai keamanan yang ditawarkan oleh ExpertBook B5 Flip OLED ini. Ya, tadi seperti yang mungkin setelah diinformasikan, beberapa data itu mungkin ada yang disampaikan Mas Melvin, data itu ada yang confidential. Benar. Jadi confidentiality itu mungkin bisa dibantu melalui salah satu fiturnya adalah TPM, yaitu TPM kita bisa men-encrypt data, dan tentunya TPM kita ini merupakan chip hardware yang secara security jauh lebih baik daripada TPM yang melalui software atau di TPM. Ini salah satu feature. Dan juga tentunya untuk keamanan personal sendiri. Beberapa untuk seri-seri feature expert Asus Business tentunya juga sudah memiliki feature webcam shield. Ini juga tentunya untuk membantu privasi Anda apabila baik itu untuk secara meeting ataupun untuk privasi personal Anda. Ini juga dapat membantu secara security privasi Anda. Oke, itu secara keamanannya Pak. Tapi kalau ada feature lain ya, katanya ada noise cancelling kalau nggak salah ya, betul. Kemudian ada Flip OLED yang segmentasinya juga luas gitu, mungkin bisa dijelasin Pak? Ya, jadi untuk beberapa seri ExpertBook B5 ini
dia memiliki feature convertible flip. Jadi convertible flip ini ya mungkin ini seperti yang pamer ya. Fani pegang ini. Ya, dia bisa flip sampai dengan convertible sampai dengan 360 derajat. Tuh. Dan juga ini merupakan laptop bisnis pertama yang menggunakan layar OLED. Jadi kalau layar OLED itu kan mungkin di beberapa elektronik ya, LCD kita sudah sering lihat. Layar OLED ini tentunya dia tuh memberikan saturasi warna yang lebih akurat dan di satu sisi juga jauh lebih baik untuk kesehatan mata. Jadi dalam hal produktivitas, dalam hal bekerja, tentunya juga ini membantu menjaga kesehatan diri Anda sendiri. Dan juga tadi dari sisi B5 tadi sudah ada OLED, sudah ada flip. Dan juga durability ya. Durability ini yang tadi sudah saya sampaikan sangat penting untuk para pengguna profesional. Secara total cost of ownership atau secara biaya kepemilikan bisa jauh lebih efisien karena bisa digunakan lebih lama. Ini melalui tadi yang seperti disebutkan sudah ada feature seperti sudah melewati sertifikasi US military grade dan juga beberapa bracket yang sudah diperkuat. Tes engselnya juga sudah diperkuat. Sehingga buka tutupnya juga bisa lebih lama daripada laptop biasa dan tentunya ini akan membantu penggunaan profesional dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, jadi nggak hanya feature dalam laptop, layanan dan garansi juga katanya nih ya menjadi alasan dalam memilih laptop yang tepat. Nah, karena bila digunakan dalam skala yang besar untuk bisnis Anda, asuransi dapat menjadi pertimbangan yang besar. Sesaat lagi dalam Comfortable with Convertible ASUS ExpertBook. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Hai, Anda masih menyaksikan launching ASUS Comfortable with Convertible ASUS ExpertBook. Kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol ya, Mas Melvin. Selama sudah menjalankan bisnis yang bertahun-tahun ini, pernah ada kendala nggak sih laptop rusak, terus akhirnya berdampak juga sama bisnis yang sedang dijalankan? Pernah ada cerita itu nggak? Kalau untuk bisnis sendiri, kebetulan sampai saat ini belum ada karena Jangan sampai ada ya? jangan sampai ada. Okay. Memang karena sebenarnya kita juga pakai yang Asus sebenarnya. Jadi ternyata memang sudah dibuktikan sendiri ya. Ternyata durability-nya cukup bagus ya. Gitu. Oh, berarti belum pernah ada kejadian seperti itu? Ya, misal pun ada, setauku tuh service centernya itu ada di mana-mana. Jadi nggak terlalu susah kalau misal seandainya something wrong gitu, kita bisa tahu nih yang mana yang bisa kita, service center mana yang bisa kita coba akses gitu ke situ untuk dibenerin gitu. Oh, jadi ada servisnya sendiri tuh ya? Setahu ada karena saya kan lebih banyak di Kota Bandung, jadi saya juga tahu ada beberapa service center di Kota Bandung gitu. Jadi kalau sampai pun misal pun laptopnya rusak, saya tahu di tempat mana yang harus ini dibenerin, karena itu kan harus butuh cepet kan kalau untuk kerja. Iya, ada garansinya juga tentunya ya. Pak Yolanta mungkin bisa jelasin ke kita kenapa servis menjadi sangat penting bagi ASUS Business nih? Iya, jadi seperti yang sebelumnya diinformasikan, secara profesional atau dalam hal bekerja, selain kita juga mau mengandalkan performance dan durabilitasnya, tadi mungkin yang sudah diinformasikan oleh Mas Melvin, tentunya dalam hal kita merasa aman ya bahwa
kalau ada sesuatu, something happen, ada service juga, ada insurance yang bisa diandalkan. Dan tentunya dengan beberapa feature-feature service yang kita miliki, baik itu dari warranty extension program, on-site service, ADP yang juga kita miliki, ini tentunya untuk menambah rasa aman bagi pengguna itu sendiri, terutama pengguna profesional. Karena kalau pengguna profesional, seperti yang diinformasikan, tidak bisa, ya kita harus meminimalisir redundant time ya, atau waktu kosong, karena dalam hal bekerja tentunya produktivitas itu sangat penting. Dan service ini tentunya yang kita miliki, yang kita tawarkan untuk para pengguna profesional untuk membantu produktivitas profesional dalam jangka yang lebih lama. Oke, nah sebelum kita dengarkan lebih lengkap tentang servis yang diberikan oleh Asus Business, kita simak bersama rangkumannya nih ya, yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Rifan Fernando selaku Field Account Engineer dari Asus Indonesia. Terima kasih Fani, saya coba lanjutkan penjelasan tentang servis yang Asus Business tawarkan untuk konsumen-konsumen di Indonesia. Yang pertama, kita punya WEP, Warranty Extended Program. Dengan layanan ini, user memungkinkan untuk memperpanjang masa garansi mereka hingga 5 tahun, termasuk part dan service. Jadi ini mungkin bisa membuat lebih sinkron ya antara deployment cycle dengan produk-produk dari Asus yang mereka butuhkan. Yang kedua, kita punya on-site service. Ya, kita sama-sama tahu tidak semua instansi atau perusahaan di cabang-cabang mereka, terutama di cabang-cabang yang jauh dari kota besar, punya divisi IT. Itu kenapa kita siapkan tim on-site service yang siap membantu jika ada kendala pada unit-unit Asus yang terjadi di cabang Bapak Ibu. Yang ketiga, kita punya accidental damage protection, di mana layanan ini bersifat seperti asuransi yang membuat Bapak Ibu lebih aman, lebih nyaman. Karena selama masa garansi ADP yang Bapak Ibu beli, Bapak Ibu tidak perlu keluar biaya sepeser pun ketika terjadi kerusakan yang diakibatkan karena ketidaksengajaan. Dan ini sering kali terjadi. Bahkan ketika bekerja dari rumah, level atau persentase terjadinya accidental damage protection itu malah jauh lebih tinggi. Selanjutnya kita punya HDD retention, di mana dengan layanan ini perusahaan Bapak Ibu bisa tetap menyimpan harddisk selamanya. Jadi ini bukan hanya harddisk ya, tapi berlaku juga untuk SSD, sehingga tidak ada atau dijamin data integritas dari perusahaan Bapak Ibu terjamin. Karena Bapak Ibu tetap bisa menyimpan harddisk selama Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita punya VIP line. Ya, jadi dengan jalur khusus yang kita tawarkan, Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan baik itu mungkin pertanyaan ataupun keluhan langsung kepada tim technical support kita. Dan perlu saya pertegas di sini dan saya garis bawahi adalah layanan ini kita berikan gratis untuk semua pelanggan enterprise kita dari Asus Business. Demikian Fani. Terima kasih kepada Bapak Rifan atas pemaparan tentang bisnis service yang pastinya memudahkan setiap pengguna. Bapak Rifan boleh bergabung bersama kami. Ini kita akan bahas lebih dalam. Tadi udah dijelaskan sebenarnya ya secara garis besar kalau ada 5 kemudahan juga dari Asus untuk servisnya ya Pak ya. Boleh dijelaskan sekarang lebih detail Pak 5 tadi yang Bapak sebutin, menarik sekali sebenarnya itu ya. Ya, mungkin kalau seperti WP atau memperpanjang masa garansi dan juga on-site service, saya rasa Bapak Ibu juga udah sering mendengar tentang layanan-layanan ini nih ya gitu ya. Saya ingin lebih menekankan kepada accidental damage protection yang memang jadi nilai unik di Asus Business. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit bahwa hal yang sering kali dikeluhkan tentang kerusakan karena ketidaksengajaan adalah kerusakan yang berulang. Ya, mungkin sebagai informasi, accidental damage protection yang kita tawarkan itu berlaku tidak hanya di tahun pertama. Jadi user ataupun Bapak Ibu di rumah pemirsa yang memang membeli layanan IDP ini bisa mengajukan klaim itu multi claim ya, jadi bisa 1 kali per tahun. Jadi andaikan dia membeli layanan ADP itu 2 atau 3 tahun, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk mengklaim itu sebanyak 1 kali per tahun.
Jadi dia punya semacam plafon, Mbak Fani. Oke. Jadi plafon itu yang akan menentukan produk tersebut masih bisa diklaim atau tidak. Dan berlaku sekali setahun. Sekali setahun. Dan itu juga berlaku untuk kerusakan yang sama. Dan ini yang jarang ditemukan ya. Baik di produk-produk lain itu mereka biasanya menolak kalau kerusakannya itu berulang. Misalkan tahun pertama jatuh. Iya misalnya, itu yang lebih dekat bahasanya sama masyarakat. Tahun pertama jatuh. LCD-nya rusak. Terus tahun kedua jatuh lagi. Biasanya itu udah ditolak. Oh. Kalau di kita selama tapi dia Asus bisnis enggak ya, enggak masalah. Tahun depan masalah. jatuh lagi, tapi jangan dijatuh-jatuhin ya. Jatuhin juga Enggak gitu ya. apa-apa gitu ya. Jatuh terus jangan juga ya. Selama dia masih ada batas plafonnya masih tersedia, itu tetap kita akan cover 100%. Kita akan cover 100%. Jadi servis itulah ya yang menjadi nilai lebih juga dari Asus bisnis ini. Itu salah satunya. Yang lain yang menarik Pak, yang nggak kalah menariknya. Kita juga ada VIP line. Kalau mungkin HD Retention kita juga udah pernah jelaskan tadi, memang spesifik ke beberapa perusahaan yang memang concern banget sama data integrity mereka. Jadi HD Retention itu mereka purchase itu hanya karena saya nggak mau nih hard disk saya kalau di service datanya kenapa-kenapa. Benar. Gitu. Itu HDD retention. Nah, yang paling spesial dari Asus Business itu untuk servicesnya adalah VIP-nya. Nah, VIP di sini yang pertama yang ingin saya garis bawahi adalah ini free untuk semua user-user enterprise kita. Ini free. Nah, dengan layanan ini user itu bisa punya semacam jalur khusus. Jalur khusus yang memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan tim technical support kita. Ya, jadi mungkin mereka sekedar konsultasi untuk kompatibilitas, misalnya Mas mau pakai RAM ini, mau pakai storage ini cocok nggak gitu, atau yang lebih teknikal, misalkan mereka punya isu tertentu, mereka bisa langsung sampaikan kepada technical support kita, dan technical support kita itu langsung akan menduplikasi isu yang mereka sampaikan, gitu. Jadi waktu tunggunya sehingga produktivitas mereka itu benar-benar bisa kita terus jaga gitu. Nah VIP sama priority line ini sama kah atau beda? Iya, kalau untuk brandingnya, jadi ini kayak kita punya penyampaian ya. Ini istilah kayak deskripsinya, kayak VIP ini loh Pas, ini jalur VIP Anda gitu. Kalau priority line ini lebih ke kita punya marketing language. Oh oke. Nah dari tadi Mas Melvin bisa aku lihat pas Pak Rifan presentasi udah sampai duduk di sebelahnya pun Apakah inikah laptop yang benar-benar dibutuhkan untuk semua karyawan mungkin di finansialku.com? Tadi yang ini bagus nih, apa yang damage ya, apa? Accidental damage protection. Itu kan lagi ngetik-ngetik, ketumpahan kopi gitu kan? Bisa juga ya? Bisa. Water damage itu juga tercover. Iya. Yang buat menarik apanya tuh Pak? Kalau kerja di rumah ya, kalau kerja di rumah itu kan suka-suka ya, atau lagi kalau pas ada banyak kejadian lah, banyak case, misal kalau di rumahnya punya anak, kalau ada macam-macam, itu kan bisa ngefek juga gitu, ketumpahan air lah atau apalah gitu. Ya, dan juga keamanan yang tadi ya, datanya nggak mau ini kalau misalnya di servis terus hilang kemana, itu penting loh. Karena kita tuh kadang pengen nyimpen data yang mungkin udah 3 tahun lalu gitu. Ya, itu juga menjadi salah satu keunggulan dan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga Pak. Menarik banget tadi, ternyata hard disknya juga bisa di-keep ya. Itu penting sih, itu penting. Nah gitu, itu memang menarik banget service yang ditawarkan oleh Asus Business ini ya. Nah laptop yang memudahkan bisnis Anda serta dilengkapi pula dengan servis yang luar biasa yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Rifan. Mungkin pemirsa di rumah juga udah bertanya-tanya nih, dengan kemudahan dan servis yang seperti ini berapa harga yang harus dikeluarkan bila ingin membawa gadget canggih ini di dalam bisnis Anda. Dan mungkin ya Bapak juga mau beli, ngeborong berapa tadi katanya? Buat seluruh karyawan jangan-jangan. Sesaat lagi tetap di Comfortable with Convertible Asus ExpertBook. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Comfortable with Convertible Asus ExpertBook. Dan pemirsa, sebelum kita mengetahui harga dari bisnis line up terbaru hari ini, di luar sana sudah ada sejumlah orang-orang expert yang terlebih dahulu menggunakan gadget dari Asus. Lantas bagaimana komentar mereka? Berikut ini tayangannya. Nama saya Kusuma Wijaya dari Solis Pos. Di sini saya direktur dari Solis Posnya sendiri. Oke, perkenalkan saya Master Fakri. Hari-hari bekerja sebagai jurnalis video game. Kebetulan saya di media yang saya handle itu profesinya sebagai editor-in-chief. Nama saya lengkapnya itu Agustinus Rustanto lah, kalau karena kan saya orang Jawa. Ya orang Jawa ya, Rustanto. Kesibukan saya setiap hari mengajar karena memang saya dosen. Saya sejak saya masih semester 2 S1 dulu saya sudah mulai mengajar. Kerjasama kita dengan Asus itu kita menggunakan komputer PC all-in-one dari Asus, di mana PC all-in-one itu komputer yang monitor dan CPU-nya udah jadi satu gitu ya. Jadi itu sangat cocok digunakan di produk kami. Gadget yang saya pakai yang paling sering ya hari-hari itu smartphone. Saya menggunakan ROG Phone 5. Kemudian laptop menggunakan Asus ExpertBook B1440 CPE. Oh ini dia. Ya ini dibawa sehari-hari, kesini pun saya bawa. Siapa tahu nanti ada proyek dadakan yang dari redaksi, jadinya saya langsung handle di sini. Kalau saya di rumah itu ada laptop itu ada 4. Tapi 2 itu Asus ya, Asus yang kecil, kemudian Asus yang mahalan lah, yang ya dikatakan premium saya juga punya gitu ya. Karena apa? Asus itu sederhana, ringan, tetapi sudah lengkap lah di situ. Paling tidak yang saya suka baterainya cukup bagus, cukup lama. Ya. Nah kalau saat ini nggak jadi editor-in-chief, mungkin saya harapannya ya jadi desain interior. Jadi bisa menggunakan laptop yang proper dari Asus gitu kan, kita bisa mendesain ruangan-ruangan yang kita impikan sendiri. Dan dengan kemampuan tukang itu kita bisa membuat jadi kenyataan desain itu. Iya, bisa. Oh, desainer, yes. Desain kartun. Apa namanya? Kartunis, animasi. Ya, itu saya juga doyan tuh. Cuman nggak punya talent aja, jadi jelek semua gambarnya ya. Niatnya ada. Harapannya ya buat laptop saya ini ya, dia bisa tahan lama sih. Ya, harapannya bisa tahan lama, kemudian bisa dipasangin SIM card, jadinya nggak perlu pakai HP buat tethering. Kalau laptop itu bagi saya seperti tadi ya, kalau RAM-nya sudah gede gitu kan, saya bisa apa aja di situ tuh. Saya nggak memerlukan alat lain gitu, paling hanya pendukung ya, misalnya kayak kamera itu kan tidak selalu harus pakai laptop kan, terlalu kecil ya. Tapi kalau laptop bagi saya sudah semuanya ada, sudah cukup. Karena semuanya udah bisa masuk itu. Apapun segala macam player bisa, video bisa muat gitu ya. Kemudian alat untuk membuat video ada. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Untuk edit seperti sound editor itu saya punya semua dan masuk di situ. Jadi kalau saya itu membawa satu alat ya udah untuk semuanya. Kalau itu nggak bisa tak ganti. Nah itu dia, menarik sekaligus juga membuat iri ya melihat sejumlah orang expert memberikan reaksi positif tapi berbeda-beda dari masing-masing pandangan. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan nih ya berapa sih harga yang ditawarkan Asus Business untuk line up laptop terbaru mereka. Kita dengarkan bersama presentasi dari Pak Yulianto berikut ini, silahkan. Terima kasih Fani, dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke price reveal.
Untuk ExpertBook B5 dengan OLED display, enterprise grade durability and security, fingerprint reader, dan two-way AI noise cancelling, harga mulai dari Rp22 juta. Dan selanjutnya, untuk B5 Flip dengan Flip OLED display, enterprise grade durability dan security, fingerprint reader, dan two-way AI noise cancelling, harga mulai dari Rp21 juta. Dan selanjutnya, untuk tipe Expert Center All-in-One E5 dengan Intel 11 Gen Tiger Lake B processor, Asus Adaptive Lock, Advanced Video Conferencing, dan Comprehensive Interface, harga mulai dari Rp13 juta. Sekian dari saya, kembali lagi ke Fani. Oke, terima kasih Pak Yulianto. Dan pemirsa, itulah tadi harga dari line up Asus bisnis terbaru. Bagaimana nih kira-kira komentar Mas Melvin yang sudah hadir di sini sebagai pembisnis yang sudah expert melihat harga yang tadi sudah di-reveal oleh Pak Yulianto? Menarik nih untuk dipertimbangkan ya. Jadi ini habis ini harus kontak sama bagian purchasing untuk dipertimbangkan. Mau purchase 60 tadi, dia udah chat. Terus Pak? Jadi ada beberapa poin yang tadi aku sempat catat ya. Itu menariknya adalah kalau beli laptop Asus yang seri P5 ini, itu dari segi keamanan datanya tadi ternyata ada beberapa poin unggul ya menurutku. Iya, betul. Terus kemudian dari after sales-nya tadi ada perlindungan atau insurance ya, ada garansinya bisa sampai 3 tahun, terus kemudian kalau diperpanjang, terus kalau kejatuhan sama kopi ya kan, tadi penting tuh. Terus kalau pengalaman kayaknya. Tadi kejatuhan kopi nih, kopi siapa Pak kalau boleh saya tahu? Terus ada juga ini, tadi kalau misal sampai ada sesuatu dengan laptopnya, itu ternyata hard disknya masih bisa kita keep ya. Jadi itu bagus banget sih. Dan yang paling menurutku yang paling penting itu adalah kalau seandainya laptopnya harus di service center, itu ternyata ya kalau di kota Bandung atau mungkin juga banyak kota harusnya sudah banyak service center ya. Menurutku itu poin-poin menarik dengan harga seperti tadi, dan itu makanya bisa dipertimbangkan sih. Iya, langsung Pak, nggak usah dipertimbangkan. Jangan lagi dipertimbangkan. Ini soalnya keamanannya sudah pasti, ya kan? Kemudahan sudah ada, servisnya bagus. Harganya juga ternyata oke sekali ya. Untuk perusahaan kan itu sangat dibutuhkan loh, keamanan dan lain-lain. Coba Mas Rifan, silahkan. Iya. Jadi dari kita juga berharap dengan mode baru atau convertible ini memang jadi solusi sekarang kita tahu milenial sekarang kan udah menuntut hal yang lebih modern lagi gitu di cara mereka bekerja gitu. Semoga ini bisa jadi solusi. Walaupun kita juga tidak meninggalkan hal-hal yang jadi krusial di sisi komersial seperti durabilitasnya dan juga servisnya itu tadi. Jadi yang harga tadi yang disampaikan, mungkin user juga selain mendapatkan user experience yang baru di lini bisnis khususnya, tapi dia juga dapat kenyamanan yang lebih panjang gitu ya. Lebih panjang dan juga jadi lebih percaya karena merasa aman. Lebih aman. Benar. Oke pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua bintang tamu kita ini yang sudah hadir. Pak Melvin terima kasih, Mas Melvin terima kasih, Mas Rifan juga terima kasih. Sama-sama. Di sini nggak ada yang mau dipanggil Bapak, semuanya mau Mas. Dan semoga bisnisnya lancar, kesehatan juga bisa terjaga. Dan teman-teman di rumah semoga juga bisnisnya bisa berjalan lancar dan diberikan kesehatan di tengah pandemi ini tentunya. Dan tidak ketinggalan bagi Anda di rumah yang ingin merasakan kenyamanan menggunakan laptop Asus. Pada acara kali ini, Asus akan memberikan 1 unit laptop ExpertBook seri P1. Waduh, caranya mudah, hanya perlu membuat konten sekreatif mungkin di Instagram feed atau Reels nih yang lagi hit masing-masing, menceritakan bagaimana cara Anda menjadi lebih produktif saat bekerja dan mengapa nih ya Anda menginginkan laptop ExpertBook seri P1 ini. Jangan lupa juga untuk mention @asus.id dan menyertakan hashtagnya ada #AsusBusiness, #BDExpert, #ExpertBookP1. Dan ingat, akunnya jangan di private supaya Asus juga bisa melihat konten yang kamu buat. Upload segera sebelum 5 Maret 2022 karena sejumlah konten kreatif berhak mendapatkan laptop Asus ExpertBook P1. Waduh, senang sekali. Langsung buru-buru ya, bisa cari ini langsung buat ya. Dan pemirsa, demikianlah launching produk line up Asus Business Comfortable with Convertible Asus ExpertBook hari ini. Tetap produktif, berbisnis dan berinvestasi meski berada di tengah pandemi. Kita percaya
Pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Jadi mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Wabah COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita selalu bersama menanggulangi wabah ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Nah, ini flash disknya. Iya, ini ada kunci rumah juga nih. Mungkin kalau banyak buka masker saya salting. Bagus gak sih? Oke lah ya. Dipersembahkan oleh Metro TV.